Eh, Update ya, informasi terakhir dari pihak penyidik bahwa hari ini dilaksanakan gelar perkara. Kemudian kami sih berharap bahwa pihak dari penyidik cyber Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan menetapkan tersangka terhadap apa yang sudah kami laporkan, seperti itu. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga, penggiringan opini terhadap klien kami itu sebenarnya itu kan adalah perbuatan yang salah gitu. Ya, saat ini saya mau sampaikan peristiwa hukumnya yang sebenarnya adalah inisial NM itu ada melakukan review-review ya, konten-konten yang menjelek-jelekkan klien kami. Itu peristiwa hukum awalnya gitu. Nah, kemudian klien kami sebenarnya punya niat baik gitu. Punya niat baik dalam artian beliau ini ingin duduk sama. Bukan berarti dia harus memberikan duit, tidak. Karena nama dia tidak mau dicemarkan. Tetapi dengan niat yang baik seperti itu, ya, dengan ingin supaya agar namanya tidak lagi jelek-jelekan, inisial NM ini mempergunakan kesempatan itu, ya, melalui salah satu rekan sejawat klien kami, yaitu Dr. O. Ya, jadi sebenarnya perantara peristiwa hukum ini adalah Dr. O. Ya, sehingga terjadi komunikasi-komunikasi kepada asistennya inisial NM. Seperti itu. Oke, kaitannya dengan kemarin pas bertiga ke sini ada Dr. O, NM, ada dokter juga, kaitannya bang atau ada korelasinya mas? Oke, kalau saya boleh berpendapat, ini kan seperti ya dugaan kami seperti rangkaian sindikat. Kenapa? Kami akan juga nanti dalam persidangan ya akan menghadirkan para korban-korban lainnya ya, yang memperkuat laporan klien kami. Ya, sebenarnya bukan klien kami saja yang sudah menjadi korban, tetapi ada juga ya teman-teman sejawat atau brand owner yang lain yang mungkin selama ini masih ketakutan. Ya, mudah-mudahan untuk berikutnya kita berharap bahwa orang-orang yang kami maksudkan ini bersedia memberikan keterangan juga dia sebagai korban terhadap laporan kami ini. Bang, ini kan bisa dibilang kasusnya sudah termasuk sedikit lama juga ya Bang ya. Awal mula sebelumnya adanya NM tersebut mereview produk dari Dr. Reza sendiri, apakah mereka saling kenal seperti biasa atau tidak ada perkenalan sebelumnya? Oke. Sebenarnya antara klien kami dengan mereka semua yang terlapor ini, klien kami hanya mengenal Dr. O. Hanya itu, ya. Kenapa dia mengenal Dr. O? Karena ini teman sejawat. Ya, teman sejawat yang kemudian mungkin ada hubungan yang lain terhadap profesi sebagai seorang dokter. Kalau yang lain tidak kenal. Seperti itu. Ada statement dari NM sendiri mengatakan bahwa kemarin itu kayak orang dikasih uang pasti bakal mau nih diterima uang tersebut. Kok kenapa sekarang baru dibahas menurut NM seperti itu? Bahasa gini bang, lo dikasih uang, lo terima, tapi suruh bilang bisa maling. Gimana bang? Itu gimana bang? Saya pikir itu hak dia melakukan pembelaan gitu. Tetapi saya pastikan bahwa alat bukti yang kami sajikan berbentuk rekaman ya, kemudian hasil chattingan itu sudah mengarah kepada salah satu dugaan kami adalah pasal 368. Oke, tadi abang bilang ada bukti rekaman segala macam, berarti itu secara case ya bang? Kalau ini bahaya ini. Masuknya proses dalam terjadinya 368 itu kami punya rekamannya. Terhadap lanjutannya. Tapi kalau terjadi transaksi itu terjadi ya bang? Iya. Terjadi ya? Terjadi. Karena kemarin kan sempat kita juga dengar dari pihak Humas juga bahwasanya itu 2M sudah ditransfer dan ada 2M lagi secara cash gitu bang. Berarti Dengan dari mana? Dia penyidik ya? Humas ya? Oke, siap. Oke. Jadi kemarin apakah kita mau benar nggak sih bang kalau yang menerima itu semua adalah asisten dari NM tersebut? Jadi kalau Humas sudah speak up ya, saya hanya menguatin aja ya. Secara cash asisten beliau
Tapi ada sebagian yang banyak 2M itu ditransfer ke salah satu dit gitu. Oh, itu sudah terpenuhi dari yang diminta belum, Bang? Yang 4M sudah. Yang diminta 5M. 5M gitu. Ya, diminta 5M, tetapi dengan ada yang tidak boleh saya sampaikan dalam hasil chat itu, akhirnya dimintakan 4M dan sudah terpenuhi. Seperti itu. Lalu gelar perkara tadi seperti apa, Bang? Apakah ini sudah menguatkan untuk Kita tunggu. Kita tunggu. Kenapa Bang Ida untuk hari ini gelar perkara sendiri tidak dihadiri oleh Dr. Reza dan Ya ini penting nih, seperti ini. Saya perlu sampaikan bahwa saya juga terkejut melihat klien kami. Sebenarnya klien kami ini paham hukum acara loh, ya, paham perkap. Nah, jadi sehingga kemudian dia tidak mau melakukan intervensi terhadap hasil penyidikan, dan kemudian dia tidak mau keluar-keluar membenarkan dirinya. Biarlah penyidik yang melakukan tugasnya sehingga kemudian nanti ditetapkan tersangka, seperti itu. Tapi kalau gimana? ya, apakah itu ada kewajiban Bang, maksudnya untuk klien sendiri untuk hadir dalam nanti gelar perkara itu ada kewajiban didatangkan? Enggak. Bang? Enggak. Oke, berarti tinggal menunggu status naik ya, Bang? Ya, mudah-mudahan kita doakan hari ini pihak penyidik ya bekerja dengan baik, kemudian dari hasil gelar perkara akan menghentikan huru-hara terkait persoalan ini. Siap. Oke. Oke. Oke.